Shalom, selamat pagi pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat senang bisa berjumpa kembali lagi bersama semua pemirsa dan semua keluarga. Pada hari ini 16 Juni 2021 bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya percaya bahwa Tuhan terlalu sangat baik kepada kita, sehingga anugerahnya melimpah-limpah atas hidup kita. Oleh sebab itu, semua anugerah yang kita terima secara cuma-cuma, maka kita harus membalas kebaikan Tuhan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan semua tertuju bagi hormat kemuliaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari kita sama-sama meninggikan Tuhan lewat Mazmur kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 17 dan 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Mazmur pasal 139 ayat 17 dan 18. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14. Yohanes pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14. Walaupun anugerah Allah diberikan bukan hanya karena perbuatan baik kita, namun harus ditanggapi dengan perbuatan kita yang baik dan yang berkenan kepadanya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, anugerah merupakan kebaikan yang Allah berikan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak pantas untuk mengalami kebaikannya. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami anugerah Allah, maka hal itu bukanlah oleh karena kebaikan maupun perbuatan baik kita. Seringkali kita merasa kita memperoleh anugerah Tuhan karena jerih payah kita, karena perbuatan kita, karena usaha kita.
Seringkali kita merasa kalau kita terlibat pelayanan, kita melakukan hal dengan beramal dan sebagainya, sehingga kita memperoleh anugerah Tuhan. Tetapi cara pandang yang keliru pagi hari ini harus kita rubah. Bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan berikan secara cuma-cuman. Tetapi setelah kita menerima anugerah Allah, kita tidak boleh berdiam diri. Justru kita harus buktikan bahwa anugerah Allah itu hidup dalam diri kita. Maka kita harus melakukan tindakan berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik harus nyata dari kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan baik dimulai dari cara pikir kita, cara pandang kita, supaya kita bisa melakukan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Hanya saja bukan berarti dengan demikian maka kita tidak perlu berbuat baik. Justru kita harus mensyukuri anugerah Allah tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik, yaitu yang berkenan kepadanya. Jadi tidak asal, tetapi harus sungguh-sungguh yang berkenan kepada Allah. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, contoh dan tanggapan yang sepatutnya terhadap anugerah itu dicatat di dalam Yohanes pasal 5. Di situ ditulis bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun. Kesembuhan ini merupakan suatu anugerah karena orang tersebut mengalami bukan karena kebaikannya. Anugerah yang harusnya ditanggapi dengan perbuatan yang baik. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang tadi, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi." Saudara telah diselamatkan, saudara telah menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan itu, jangan melakukan dosa lagi. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan mau dibodohin oleh si setan. Oleh sebab itu, pemirsa, mari kita harus menyadari akan hal itu, bahwa hidup kita telah menerima anugerah Tuhan secara cuma-cuma, maka hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini menunjukkan bahwa anugerah diberikan bukan karena kebaikan kita. Walaupun demikian, anugerah tetap harus ditanggapi dengan perbuatan baik, yaitu dengan tidak kembali berbuat dosa, namun hidup berkenan kepada Tuhan. Ini pilihan kekasih Kristus. Saya pikir betapa bodohnya kita, maafkan saya. Kita bodoh kalau kita tahu kita sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma, tetapi kita mau kembali kepada dosa itu. Betapa bodohnya kita. Maaf, seperti kita melihat anjing kembali kepada muntahnya, atau babi kembali kepada kumbangan. Nah, ini sesuatu tindakan yang bodoh. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita belajar. Kalau saudara dan saya sudah memperoleh anugerah keselamatan, ayo, kita harus melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan bukan baik tapi benar juga dalam hidup kita. Sehingga kemuliaan Tuhan sungguh nyata dari kehidupan kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang seperti yang Tuhan inginkan dari setiap kita yang menerima anugerah tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tidak terukur anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami manusia yang seharusnya binasa di dalam dosa-dosa kami. Namun di dalam anugerah-Mu Engkau lebih telah menyelamatkan diri kami.
Di dalam anugerah-Mu Engkau mencari diri kami, menebus hidup kami dari kehinaan, dari kebinasaan, dan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang mulia itu. Ajarlah diri kami menghargainya secara bertanggung jawab, yaitu dengan mengisi kehidupan kami ini dengan kebenaran dan kebaikan. Sehingga dengan demikian hidup kami menyenangkan hati-Mu. Pagi ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk hari-hari yang akan kami lalui. Biarlah kami dapat melaluinya dengan kebaikan-Mu, dengan berharap serta bersandar pada kemurahan-Mu. Kami melangkah di dalam hari yang baru ini. Sertai dan tuntunlah diri kami dengan roh dan firman-Mu, sehingga dengan demikian kami dapat menjalani hari ini bukan dalam kesia-siaan, namun dengan kehidupan yang penuh makna. Tolonglah diri kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami, dan berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Jadikan diri kami saluran berkat-Mu bagi lingkungan kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami pagi hari ini untuk lebih sungguh memahami arti kebebasan, arti anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan sadarkan kami sekali lagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengerti, jikalau kami diizinkan menerima anugerah keselamatan-Mu, itu bukan karena usaha, itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih-Mu kepada hidup kami. Oleh sebab itu betapa pentingnya kami harus menyadari hal ini, bahwa kami selamat karena kasih-Mu kepada kami, bukan karena perbuatan baik kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terus berdoa untuk seluruh warga di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu turun untuk mereka. Roh pertobatan turun atas hidup mereka semuanya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Mesias yang memberikan anugerah untuk hidup umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Hamba mohon kasih-Mu menolong kami. Tuhan menghibur yang sedih. Tuhan menguatkan yang lemah. Dan Tuhan menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan. Darah anak domba Allah menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bersyukur dan terima kasih pertolongan Tuhan bagi semua anak-anak kami, di mana Tuhan telah menyatakan kasih Tuhan kepada anak-anak kami sehingga mereka telah menyelesaikan studi mereka, telah naik kelas, telah lulus, dan selanjutnya kami tetap minta Tuhan campur tangan untuk kelas-kelas baru yang akan mereka tempuh. Biarlah Tuhan menolong segala hal di dalam keuangan, kebutuhan untuk biaya-biaya masuk dan sebagainya. Hamba percaya Tuhan menolong kami, Tuhan beri kami yang terbaik, sehingga anak-anak kami terus bisa belajar dan bisa meneruskan studi mereka dengan benar. Yang membutuhkan pekerjaan, Bapak hamba berdoa Tuhan berikan pekerjaan itu kepada mereka yang pantas, sehingga mereka akan berkarya, bekerja dengan kekuatan daripada-Mu. Karena itu ada anugerah yang Kau berikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba tetap mohon kasih-Mu melimpah-limpah atas seluruh pemirsa dimanapun berada. Yang nonton bersama dengan hamba saat ini, hamba juga berdoa memberkati mereka semuanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Melan Makalau ke dalam tangan-Mu ya Allah.
Hamba tetap mohon kasih Tuhan melimpah-limpah atas kehidupannya. Biar anugerah yang telah ia peroleh secara cuma-cuma ini tidak disia-siakan. Tetapi dia mengerti kehendak-Mu ya Allah, sehingga dia akan kembali melakukan seperti yang Kau mau, dan biar dia boleh menikmati anugerah keselamatan itu bagi pribadinya, bagi anak kekasihnya Rapa, bahkan bagi banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan dia untuk boleh menyatakan kasih-Mu, bukan hanya berbicara, tapi dia melakukan dengan tindakannya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima anugerah keselamatan itu dan bagikan itu kepada banyak orang. Tuhan berkati setiap tangan yang dikerjakan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan yang terbaik kepadanya, perlindungan menyata atas dia dan anaknya. Tuhan berkati Rapa untuk bangku pendidikan selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan Ibu kekasih, Ibu Yuliana Tan ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah keselamatan yang Ibu Yuliana Tan terima secara cuma-cuma tidak berhenti pada dirinya, tetapi itu terus diteruskan kepada banyak orang ya Allah, kepada anak cucunya, kepada saudara-saudaranya, kepada rekan-rekannya, siapa saja ya Tuhan. Biar itu Ibu Yuliana Tan meneruskannya, sehingga kemuliaan Tuhan akan nampak dari kehidupan Ibu Yuliana Tan, dan orang-orang yang menerimanya mendapat keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup Ibu Yuliana Tan bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya dan memberkati semua yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih, ibu kekasih daripada Diana Etes. Tuhan memberkati yang ada di Sorong, Tuhan campur tangan. Biarlah apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah anugerah keselamatan yang ia peroleh itu tidak berhenti juga pada dirinya, tetapi diteruskan untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, suami dan kedua anaknya, berkati pelayanannya. Biar kemuliaan Tuhan terus nampak dari kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk hamba-Mu, Pak Ronald Peters, ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Pakai dia supaya anugerah keselamatan yang ada pada hidupnya tidak berhenti pada dirinya, tapi dia akan terus membagikan itu kepada lingkungannya, kepada keluarganya, kepada banyak orang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Anugerah itu terus berkembang karena Tuhan memberikan dia secara cuma-cuma. Tuhan memberikan anugerah-Mu itu kepada Pak Ronald dalam kondisi Pak Ronald masih ada di dalam dosa. Oleh sebab itu betapa pentingnya Pak Ronald juga akan membagikan itu kepada siapapun. Bukan karena perbuatan baik Pak Ronald, tapi karena anugerah Tuhan itu melimpah-limpah. Menjadi nyata bagi orang-orang yang dilayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus memperlengkapi, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga terus menyatakan rencana-Mu dalam kehidupan Pak Ronald, sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari kehidupan Pak Ronald di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba berdoa Tuhan memberkati keluarga rumah tangganya, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya, dan orang-orang yang dikasihnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa, hamba berdoa memberkati orang tua daripada Ibu Desi Waisiri, papanya yang sakit, Tuhan jamah. Dan biarlah kuasa darah anak domba Allah turun atasnya pagi hari ini. Kesembuhan total turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua makan minum, obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan kuduskan. Dan berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan damai-Mu melimpah dalam kehidupan fisik dan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi keluarga ini. Hamba berdoa untuk Deti Esther, dimanapun berada hari ini, Tuhan memberkati engkau.
Kasih karunia Tuhan turun atas engkau melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kasih anugerah ini tidak berhenti pada dirimu, tapi lakukan bagianmu untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan pakai hidupmu bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kau kerjakan dengan tanganmu dan berhasil terjadi. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada engkau dan anugerah Tuhan melimpah atas hidupmu. Jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk semua kebaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hamba berdoa memberkati Ibu Rida Tarudatuk dan keluarga besarnya. Tuhan juga pakai hambamu ini terus untuk mempermuliakan engkau. Biarlah anugerah keselamatan yang ia peroleh juga tidak berhenti pada dirinya, tetapi akan terus berkembang di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya, jadi berkat untuk banyak orang. Memberkati orang tuanya, memberkati anak cucunya, dan memberkati orang-orang yang dikasihinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, terpuji-pujilah engkau. Hamba mengucap syukur buat saudara-saudara hamba ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan terima kasih untuk saudara kekasih hamba Bapak Yakub Pulung. Tuhan, aku percaya bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah untuk hidupnya. Hamba percaya Tuhan bahwa anugerah keselamatan, anugerah kesembuhan Tuhan berikan total kepada hambamu Bapak Yakub Pulung. Dan pakai hambamu ini tuh semakin luar biasa untuk boleh menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengikat setiap bibit penyakit yang mengganggu tubuh jasmani daripada Bapak Yakub. Hamba ikat dan hamba cabut keluar. Hamba perintahkan keluar. Sistem-sistem pekerjaan sejahat aku perintahkan keluar dari hidup Bapak Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku melepaskan kesembuhan Tuhan turun baginya saat ini. Dalam nama Yesus, kesembuhan terus terjadi, pemulihan terus terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah atas hati dan pikirannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kesembuhan menjadi milik daripada hambamu Bapak Yakub Pulung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur ya Allah untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi ingat, anugerah keselamatan yang kita peroleh bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih Kristus yang Dia nyatakan untuk setiap kita. Oleh sebab itu, anugerah keselamatan yang saudara telah terima, jangan pernah berhenti pada dirimu, tapi bagikanlah itu terus kepada banyak orang, karena itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita juga boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi kerajaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Pakai protokol, jaga protokol dalam hidup kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat, salam MDC.